berat badan sekian, umur sekian, tinggi sekian, itu masuk golongan stunting gitu kan. Yang tahu itu para kader dan ibu bidan juga tenaga kesehatan dari puskesmas ya. Kami hanya melaksanakan program untuk penanganan pencegahan stunting. Banyak anak-anak muda yang saya lihat ada yang aktif dari perbengkelan, ada juga perikanan, dan di sini juga yang wilayah Kampung Susukan ya, bawah ada aliran air Cibanten. Kita di situ lahan banyak, air melimpah gitu. Bisa untuk mengelola perikanan. Nah, kendalanya kembali lagi mungkin dari modal dan SDM orangnya gitu. Untuk roda pemerintahan, bahasa gimana ya, artinya beda orang, beda pimpinan, beda kebijakan ya. Dibalikan lagi ke pemangku kebijakan. Kalau untuk sebagai Pak Kades pertama, PJS baik pun yang sekarang, alhamdulillah kami untuk pimpinan itu pada bagus lah ya. Dan pemerintahan pun berjalan lancar alhamdulillah sampai dengan sekarang. Halo kawan-kawan Ngabdul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilalang di program kebanggaan kita bersama, yaitu Ngobdul atau Ngopi Dulu. Kali ini kita sudah berada di satu tempat yang spesial kembali, di mana kali ini kita di satu segmen Ngobdul tentang potensi desa. Jadi kita nanti juga akan banyak berkeliling ke desa-desa yang lain. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kecamatan Pebuaran, yaitu nama desanya yaitu Desa Talaga Warna. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Sekretaris Desa atau Pak Sekdes yang akan menemani kita berbincang tentang apa saja sih yang ada di Desa Talaga Warna gitu ya. Sebelum itu seperti biasa kita akan berkenalan langsung dari Bapak Sekdes kita ke kawan-kawan ngobrol. Pak Sekdes mungkin silahkan perkenalan dulu ke kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darul Wahid, jabatan Sekretaris Desa Warna Kecamatan Pebuaran, Kabupaten Serang. Insya Allah siap untuk berbincang-bincang ya. Iya. Pak Darul Gueb ya? Siap. Pak Darul Gueb. Ya, kawan-kawan kita sudah bersama Pak Darul Gueb. Pak mungkin nanti suaranya agak dikerasin dikit lah ya. Siap. Ya biar kedengeran nih ke kawan-kawan Ngabdul. Ya, kita sekarang kawan-kawan sudah ada di Desa Talaga Warna, di mana sebelum kita bicara soal potensi desa, sebelum bicara soal hal-hal yang menarik ya tentang desa, yang tentang apa aja yang ada di desa ini. Tadi sebelum ini di belakang layar kita sudah sempat berbincang-bincang kawan-kawan bahwa desa ini tuh adalah salah satu desa hasil pemekaran ya. Karena desa hasil pemekaran maka ada hal-hal menarik yang mungkin berbeda gitu dengan desa-desa yang lain gitu. Mungkin sebelum kita bicara potensi desa, Pak Darul boleh dong mungkin ceritakan gimana sih kronologinya sehingga ada Desa Talaga Warna ini, Pak. Baik, saya cerita sedikit. Ada awal tahun 2009, kebetulan waktu itu saya aktif ada di rumah, yang tadinya saya itu tidak pernah ada di kampung ya. Nah, jadi anak perantau lah. Ya. Jadi kebetulan waktu itu ada sesuatu hal dan saya tinggal di kampung dan aktif di kampung. Saya sedikit cerita ya, artinya pas di kampung itu ada aktif di kampung, saya jadi dibikin RT sama masyarakat. Oh, jadi pernah jadi ketua RT? Pernah jadi ketua RT 021 007 RW 7 Desa Tanjung Sari, Desa Induk ya. Nah, singkat cerita, dalam penjabatan saya jadi RT itu, jadi ketua RT, dengan Pak Lurah
almarhum Pak Lurah Abun dulu ada menggagas pemekaran desa, yang mana desa Tanjung Sari yang bagian barat akan dipekarkan, yang sekarang ini Desa Talaga Warna. Iya. Waktu itu memang belum ada nama desanya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun sekitar 2009. 2009. 2010 ya. Singkat cerita proses itu sekitar hampir 2 tahun dan kita berhasil alhamdulillah pada tahun 2011 akhir Diparipurnakannya. Tepatnya tanggal 22 Desember tahun 2011. 2011. Ya. Ya, alhamdulillah mulai dari 2012 awal itu ada PJS ya, dulu PJS penjabat sementara dari kecamatan selama 1 tahun jabatan, dan pada Desember akhir 2012 itu kita mengadakan pilkades, kades definitif pertama ya, Tahun 2012 akhir. tahun 2012 akhir, yang pada waktu itu ada 4 calon kades. 4 calon ya? 4 calon kades, dan yang pertama atas nama Pak Hasan Sadeli, terus Bapak Saifuddin, terus Bapak Neneng Rizka, dan Bapak Rahmat. Dan yang terpilih adalah Bapak Rahmat. Pak Rahmat ya? Iya. Yang menjabat selama 1 periode pada tahun 2013 ya, sampai dengan 2018 akhir. Iya. Itu kades pertama tuh ya, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat. Iya. Jadi dilanjutkan dengan karena habis masa jabatan dan mau mengadakan pilkada itu harus serentak pada tahun 2019-2020 ya. Iya. Diadakan lagi di penunjukan PJS yang dijabat oleh Bapak Buhori waktu itu, staf kecamatan ya. Dari pegawai kecamatan yang PNS. Aturannya seperti itu. Dan dijabat selama 1 tahun oleh Bapak Buhori SE ya, Sarjana Ekonomi, selama 1 tahun. Dan setelah masa jabatan Pak Buhori selesai pada tahun 2019 akhir, kita mengadakan bulan Desember 2019 itu mengadakan pilkades, dan ada waktu itu 5 calon kades. Yang pertama Bapak Saifuddin, yang kedua Bapak Hasan Sadeli, yang ketiga Bapak Tubagus Fauji, yang keempat Bapak Ahmad Husen, ya. Terus yang terakhir siapa tuh? Kemudian siapa yang terpilih tuh, Pak? Dari 5 calon itu? Dari 5 calon itu yang terpilih Bapak Tubagus Fauji. Bapak Tubagus Fauji. Jadi enggak incumbent, enggak 2 kali ya ini ya? Enggak, hanya sekali ya. Kebetulan selisihnya persaingannya ketat ya. Dan waktu itu DPT ada 1.200 ya. Tahun 2020, 2019 akhir ya, Desember. DPT-nya ada 1.000? Kurang lebih 1.008. Oh, 1.008 ya? Iya. Itu ada 1.008. Dan yang terpilih itu Bapak Tubagus Fauji dengan suara 200 suara. Menarik tuh ya. 200 suara jadi kades kalau di sini. Iya. Jadi terus, Pak. Kenapa 200 suara? Jadi dari 5 calon itu persaingannya ketat. Iya. Bahkan Pak Hasan Sadeli itu menyusul Bapak Tubagus Fauji, suaranya cuma selisih 11 angka. 11 angka doang. 11 angka. Jadi Iya. Pak Hasan Sadeli, Bapak Ahmad Husen, Bapak Rahmat, Bapak Ahmad Husen, Saifuddin, Rahmat, Tubagus Fauji,
Satu lagi itu lupa saya rumah calonnya. Jadi yang terpilih itu Bapak Tubagus Puji dengan 200 suara. Jadi mulai menjabat tahun 2020 sampai dengan sekarang 2024, alhamdulillah masih bertugas, masih Iya. aktif. Ya, berarti baru 4 tahun Pak ya? Ya, kurang lebih Kurang lebih 5 ya. Ya. lebih. Ya itu kawan-kawan. Jadi ada hal yang menarik ya dari tadi. Jadi pertama Desa Telaga Warna ini baru punya 2 PJS, 2 Kades. Ya, Ya sampai hari ini. Dan memang DPT-nya juga nggak besar kawan-kawan. Jadi 1008 Pak ya. 1008. Jadi kalau pemenangnya pun suaranya cukup 200. 200. Kalau di Pilkades kemarin. Tapi ngomong-ngomong soal pemekaran tadi, Pak, apa memang yang menjadi alasan mendasar masyarakat ingin memekarkan diri itu? Dari desa apa sebelumnya, Pak? Dari desa induk itu Desa Tanjung Sari, Desa Kecamatan Tanjung Sari ya. Pakuan. Dasar untuk alasan untuk pemekaran desa karena kantor desa induk itu adanya di ujung timur atau di jauh lah dari Desa Telaga Warna ya. Yang mana kalau mau ke kantor desa aja, jangankan mau bikin surat ya, mau ke kantor aja main itu harus mengeluarkan uang. Waktu itu tahun 2009 2010 kita ngojek, ongkos ojek 20.000. Berarti jauh Pak ya? Lumayan 20.000 tahun 2009 2010. Cukup jauh. Jadi masyarakat itu banyak yang mengeluh, banyak yang mengadu, sehingga kami berembuk berinisiatif dengan para RT RW, dengan tokoh masyarakat, bagaimana gitu ya. Artinya supaya masyarakat Tanjung Sari Barat pada waktu itu biar terurus gitu kan, karena luas wilayah memang lumayan luas dan kami di sini penduduknya sedikit memang, jadi ibaratnya kalau mau ngasih itu rada jauh lah gitu. Sehingga kalau umpama ada bagi-bagi apa bukannya dikucilkan, artinya karena memang jauh untuk menjangkau gitu, kurang terjangkau, jadi kurang tersentuh sehingga rada tertinggal pada waktu itu. Nah, untuk dasar pemekaran itulah kami mengusulkan kepada Pak Kades almarhum Pak Lurah Abun Yamin pada waktu itu, yang waktu itu ketua BPD-nya Bapak Haji Maksum Apip ya. Jadi kami bermusyawarah mengusulkan, yang alhamdulillah mereka juga menyambut baik usulan kami, dan alhamdulillah diproses dari 2009 sampai dengan 2011 akhir kami berhasil gitu ya. Jadi 2 tahun ya prosesnya? Kurang lebih 2 tahun. Kami membentuk tim 11 untuk Tanjung Sari Barat. Kebetulan saya sendiri sekretaris pemekaran desa tim 11 tersebut. Jadi Bapak ini punya sejarah dari pembentukan Desa Telaga Warna sendiri ini. Iya. Jadi pada waktu itu memang saya belum berkeluarga ya, masih bujangan waktu itu. Jadi paling muda sendiri. Yang lain itu ketuanya udah pada sepuh lah ya. Almarhum Abah Asnawi udah sepuh. RT RW juga sudah pada sepuh. Saya paling muda sendirilah, paling ganteng sendiri. Iya. Dan ada cerita juga sedikit ya waktu itu dalam perjalanan proses pemekaran. Saya ada jodohnya tuh 2010, ketemu jodoh 2010 pada waktu itu lagi butuh biaya dan lain-lain ya, untuk biaya pemekaran dan proses pemekaran, butuh segalanya lah waktu itu, tenaga, pikiran, biaya, semuanya. Dan saya ada jodohnya waktu itu berkeluarga pada tahun kurang lebihnya tahun 2010 itu pada bulan Juli ya. 23 Juli 2010 saya ada jodoh, dan saya punya beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga ya. Dan waktu itu memang sekretaris pemekaran desa dan belum mempunyai penghasilan pada waktu itu. Akhirnya kan bingung tuh. Bingung, waduh gimana ini.
Sehingga saya ambil sikap, ambil kesimpulan waktu itu memang saya merantau di Bekasi ya. Waktu itu daerah Tambun, Bekasi Timur. Saya di sana memang punya toko variasi kaca film mobil itu sama motor. Jadi yang pada waktu itu saya tinggal di sini untuk sementara ya tinggal di kampung waktu itu diurus sama adik saya. Dan karena saya collab nih ekonomi, terus saya balik lagi ke sana membawa istri gitu. Dapat 2 bulan, kurang lebih 2 bulan saya ditelepon Pak Camat untuk melanjutkan pemekaran. Jadi pada waktu itu setengah jalan ya. Oh, ada pernah kesulitan, Pak, Ada ya? kesulitan. Tapi memang nggak patungan atau gimana gitu, Pak? Ya sebenarnya pada awalnya itu karena kenapa kami memproses pemekaran pada waktu itu ada yang siap membackup untuk donatur lah ya. Iya. Untuk biaya waktu itu. Dan pada kenyataannya memang di tengah jalan kami kalau ditinggalkan sih tidak ya, artinya pada kecapean lah kali. mungkin bisa dibilang seperti itu. Mungkin yang namanya manusia ya ada hal apa. Karena waktunya juga lama kan, panjang. Ya, dan itu pada waktu setengah jalan itu si donatur juga mungkin ada perasaan seperti apa, mungkin ini berhasil apa enggak, dan saya sudah ada keraguan. Bisa jadi ada keraguan seperti itu sehingga secara tidak langsung kami dilepas. Dan pada waktu itu kami bermusyawarah lagi dan ada donatur yang kedua. Sehingga sampai dengan berhasil itu dengan donatur yang kedua. Artinya gayung bersambut lah. Gayung bersambut. Iya. Menarik kawan-kawannya. Karena memang gini, pasti di setiap jejak ataupun hal baru pasti ada sejarah ya di sana ya. Dan pasti ada pelaku sejarahnya gitu. Nah, Bapak Sekdes ini adalah salah satu pelaku sejarah dari pemekaran Desa Talaga Warna ini. Nah, Pak, sekarang berarti ada berapa RT RW, Pak, di Desa Talaga Warna? Dulu waktu sebelum pemekaran kita ada 6 RT ya. Iya. Begitu pemekaran jadi, kita rubah lagi menjadi 8 RT, 8 kampung. Dan 8 RT, 8 kampung itu dibagi menjadi 2 RW. 2 RW doang ya? 2 RW, iya. Desa Talaga Warna 2 RW ya? 8 RT, 2 RW. Simpel. Iya. Iya, menarik ya. Tapi memang pasti ada perubahan kan, Pak, pasca pemekaran tuh. Apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat, Pak? Alhamdulillah perubahannya sangat pesat dan kami memang ibarat kata itu seperti bayi baru lahir ya. Iya, banyak benar. yang membantu, juga ada yang ibaratnya banyak yang sayang gitu, artinya dari mulai kecamatan, teman-teman desa juga, terus dari kabupaten juga banyak yang membantu kita di backup dibantu dengan mengajukan proposal dan lain-lain untuk mengejar kesetaraan pembangunan yang ada di desa gitu. Jadi terutama karena desa kita waktu itu tertinggal secara infrastruktur yang mana kita utamakan jalan-jalan desa dulu, pembangunan fisik lah. Pembangunan fisik dari mulai jalan utama, jalan poros desa, jalan-jalan gang, yang alhamdulillah sekarang mungkin sudah 80% ya. Untuk infrastruktur jalan itu sudah 80% tertangani ya, cepat Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Sudah hampir 12 tahun ya dari 2012 itu. Tapi sempat ada kesulitan nggak Pak menjalankan roda pemerintahan baru ini, Pak? Untuk roda pemerintahan bahasa gimana ya, artinya beda orang, beda pimpinan, beda kebijakan ya. Dibalikan lagi ke pemangku kebijakan. Kalau untuk sebagai Pak Kades pertama, PJS baik pun yang sekarang, alhamdulillah kami untuk pimpinan itu pada bagus lah ya. Dan pemerintahan pun berjalan lancar alhamdulillah sampai dengan sekarang. Tinggal kita yang namanya pemerintahan pasti berputar ya, berjalan gitu.
Iya, iya karena pasti namanya juga menjalankan roda pemerintahan yang baru sih Pak ya, 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 gitu. Pasti akan ada tantangan tersendiri ya. Tapi ya, sampai detik ini itu tidak menjadi masalah yang ya, serius Pak ya. Artinya, ya. artinya cepat belajar berarti Desa Telaga Warna ini ya, Alhamdulillah. gitu. Oke, karena ini cerita menarik kawan-kawan. Mungkin cerita tentang pemekaran desa ini kita mungkin jarang dengar atau mungkin jarang tahu gitu sejarahnya. Atau mungkin nanti ada desa-desa yang kemudian punya rencana ingin memekarkan kan bisa belajar dari Pak Sekdes gitu ya. Insya Karena Allah. beliau sudah pernah mengalami Ya, prosesnya gitu, ya, cara-caranya dan lain-lain ya, selama 2 tahun itu gitu. ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kita sudah bicara sedikitnya soal pemekaran, Pak. Hmm, Eh, pasti desa ini juga selain tadi soal fisik, Pak ya, hmm, punya potensi-potensi yang kemudian itu menjadi daya tarik gitu, Pak. ya. Itu boleh Pak diceritakan di Desa Telaga Warna ini ada apa sih Pak? Ya, untuk eh, semacam daya tarik yang ada di Desa Talaga Warna itu Hmm. ya, Hmm. karena di Desa Talaga Warna ini wilayah apa namanya, Pertanian. pertanian sama Hmm. perkebunan, Hmm. ya paling dari pertanian kan ada dua itu ya, dua unsur, Iya, pertanian persawahan sama pertanian kebun. perkebunan ya. Hmm. Untuk pertanian perkebunan, alhamdulillah di sini banyak para petani atau masyarakat yaitu yang menanam pisang, kelapa, Oh iya, iya. duren gitu ya. Aha. Kalau Banyak kalau durian sini kalau Pak. musim duren, insya Allah Oh, gitu. iya. Nanti Pada kita main ke kesini sini kawan-kawan. Bang. Ada kita Iya, iya, iya. hasil duren kalau lagi Aha. musim, insya Allah Iya, ada iya, gitu. iya, iya, iya. Terus kalau untuk di persawahannya yaitu padi dengan sayur-sayuran, gitu Iya, aja iya. sih. Jadi memang khas desa lah kawan-kawan, Ya, khas desa bahwa desa ini terkenal dengan industri pertanian atau pertaniannya Pak ya, ya. gitu. Tapi ke depan Pak, mungkin ada gambaran atau cita-cita atau rencana mungkin apa Pak yang memang kira-kira ingin, oh ini nih harus dibesarkan gitu tuh Pak. Ah, kalau menurut saya pribadi ya, Iya. artinya ada sesuatu yang sangat potensi di Desa Talaga Warna itu, yaitu di sini kan mayoritas selain kelapa sama pisang itu ada, kalau di sini nyebutnya itu tangkil ya, Oh iya, melinjo iya, ya. iya, melinjo. Melinjo itu Heeh. sangat sangat melimpah di sini. Oh. Jadi kalau kita punya pengolahan seperti pengolahan emping Hmm. tangkil ya, Iya. dan lain-lain umpama kalau memang Hmm. dibikin produk makanan ataupun UMKM gitu ya. UMKM Heeh. itu sangat-sangat menunjang. Soalnya Iya. bahannya banyak di Bahan sini, bakunya banyak bahan ya. bakunya Iya, gitu. iya, iya. Mungkin itu bisa jadi salah satu program Salah Pak. satu program Iya dan tentunya. lain-lainnya juga ada sih. Cengkeh ada masih Pak? Cengkeh masih ada tapi tidak banyak Tidak banyak ya. gitu. Malah lebih banyak durian mungkin. Lebih banyak durian Oh, daripada cengkeh Iya, kalau di iya. sini. Iya, iya, iya. Cuman dia musiman ya, Iya, hanya iya, iya. setahun sekali lah kalau durian gitu. Iya. Oke, itu kawan-kawan. Jadi nanti kalau musim durian kita main ke sini. Boleh ditunggu. Iya. Nah, kita juga bicara mungkin soal program-program dari pemerintah, Pak ya. Ya, Eh, di desa juga kan terkenal ada program BUMDes, Pak ya, ya, kemudian Ketapang, gitu ya, ya. ketahanan pangan atau juga tadi program untuk pemberantasan atau stunting itu, Pak. Hmm. Di desa Talaga Warna sendiri, Pak, untuk BUMDes dulu deh itu seperti apa sekarang, Pak, posisinya? Untuk BUMDes di Desa Talaga Warna ini alhamdulillah kita sudah terbentuk, Sudah ada, Pak. sudah ada, dan untuk sementara kita mengelola air bersih. Kenapa mengelola air bersih? Karena di Kampung Tanjung Kulon, Kalahang di sini itu posisinya datarannya tinggi, Pak. Jadi kita ngambil air dari bawah, dari air Cibanten ya, Hulu Cibanten, diangkat ke atas ke kampung. Iya, Dan di kampung itu disalurkan ke rumah-rumah iya. dan itu dikelola sama BUMDes sampai dengan sekarang Iya, iya. alhamdulillah masih berjalan. Tapi pakai pipa kan, pakai pipa. Pakai ya selang HDPE Iya, ya, pakai mesin iya, submersible, iya. dan didanai oleh dana desa.
pada waktu itu tahun 2019 2019. waktu PJS Polri Hmm. kita adakan dan pembentukan BUMDes itu pada tahun 2018. Oh, 2018. 2018 kita 2019 itu mengadakan program SAB ya, sarana air bersih untuk masyarakat. Karena memang untuk Kampung Tanjung Kulon dan Kampung Kalahang itu berada di dataran tinggi. Jadi agak susah air. Ada agak susah air dan untuk pengeboran juga rada susah kalau di sini. Jadi kita mencoba membuat program SAB itu dari bawah diambil ke atas, bikin tampungan, dari tampungan disalurkan ke rumah-rumah. Pakai selang gitu. Ya ada selang HDPE ya. Iya. Terus di rumah itu pakai water meter, pakai meteran air. Jadi dikontrol setiap tanggal 1 awal bulan lah, tanggal 1 atau tanggal 2 dicek sama pengelola, habis sekian meter dikalkulasi per meternya berapa gitu. Itu jadi anggaran perputaran desa tuh ya? Jadi perputaran BUMDes ya? BUMDes. Iya. Untuk sementara saya kurang tahu saldonya ada berapa ya. Yang jelas tapi jalan. Masih berjalan karena memang itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Alhamdulillah dari 2019 sampai sekarang 2024 sudah masih berjalan. Pak ya. Menarik itu kawan-kawan. Memang BUMDes ini menjadi tantangan tersendiri Pak, yang kami amati gitu ya. Programnya ada, kadang pelaksanaannya yang memang kadang mungkin entah kesulitan atau seperti apa gitu. Tapi di sini sudah ada Pak ya. Alhamdulillah sudah ada. Nah, tadi saya punya selain BUMDes ada kemudian kalau Ketapang sendiri Pak. Nah, untuk kegiatan Ketapang yang minimal 20% dari dana desa ya. Iya. Kami karena waktu itu memang dari pemekaran sampai dengan sekarang masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh ya. Terutama Ketapang ini kami fokuskan ke jalan pertanian untuk akses pertanian hasil kebun Pak. Jadi dari kebun sana itu kan banyak buah-buahan seperti kelapa, pisang dan lain-lain ya. Ada akses yang jalannya rusak, kami fokuskan ke sana. Sudah 3 tahun Ketapang itu kami fokuskan ke sana. Jadi setahun dapat sekian, kita ke sana dipasang terus sampai dengan sekarang gitu. Oke. Jadi saat ini memang fokus utamanya baru pada akses Pak ya. Akses dulu. Iya. Jadi nanti mungkin kalau untuk kedepannya setelah akses itu selesai, apa Pak mungkin yang bakal dibentuk? Sampai dengan sekarang belum pasti ya, tapi Pak Lurah dengan kawan-kawan di desa juga dengan BPD sudah merencanakan kalau ini kan bangsa 2-3 kali pelaksanaan selesai. Dan kami merencanakan akan membuat seperti pelatihan pertanian untuk ke SDM-nya, ke orangnya gitu. Atau kami membuat pelatihan kelompok tani mengelola gitu. Dan itu sudah kami rencanakan. Kami juga sudah ada masukan ke RPJMDes. Gitu. Artinya itu sudah ada gambaran lah secara wacananya ke depan ya kalau sudah masuk RPJMDes. Ya, itu kawan-kawan berarti memang juga akan tetap ya, namanya ketahanan pangan kan menjadi PR lah bagi semua desa gitu ya. Nah Pak, kalau untuk stunting Pak, ada nggak sih di sini Pak? Stunting kalau untuk anak ya, 1000 hari ya sebelum kehidupan PH ya. Itu mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang kami punya data kurang lebih ada tapi yang terindikasi ya, yang terindikasi aja. Sebenarnya sih orangnya tidak terlihat secara fisik. Tidak terlihat karena terindikasi aja, karena kan ada kriteria.
berat badan sekian, umur sekian, tinggi sekian, itu masuk golongan stunting gitu kan. Yang tahu itu para kader dan ibu bidan juga tenaga kesehatan dari puskesmas ya. Kami hanya melaksanakan program untuk penanganan pencegahan stunting. Dan di Talaga Warna ini sampai dengan sekarang tahun 2024 itu ada yang terindikasi 10 orang, 10 anak. Yang selama ini kami anggarkan dari dana desa itu memberikan vitamin, telur, sama susu. Ya, dan sudah dilaksanakan. Itu pemberiannya setiap bulan atau seperti apa? Pemberiannya setiap bulan. Jadi setiap bulan kita belanjakan dan kita serahkan. Dan itu kader yang menyerahkan ya, kita dari desa serah terima ke kader dan kader yang menyerahkan gitu, karena mereka yang punya data gitu. Artinya secara anggaran memang sudah disiapkan Pak ya? Sudah, dan diusulkan juga. Iya. Iya, karena memang juga ini masih menjadi masalah di negeri kita Pak ya. Ya. Termasuk juga di desa-desa tentang stunting ini, yang mudah-mudahan sih dari perhatian Pak ya, daripada setiap unsur desa gitu, itu bisa mengurangi angka stunting itu Pak ya, atau bahkan mudah-mudahan nantinya nihil Pak ya gitu. Ya kawan-kawan, tadi kita sudah bicara soal banyak hal ya, ternyata banyak yang menarik dari Desa Talaga Warna ini. Dan tadi Pak Sekdes sudah cerita bagaimana proses pemekaran, kemudian program segala macam. Pak mungkin terakhir deh Pak, kepada kawan-kawan Ngopdul deh, apa sih Pak yang harusnya nih Pak ya dilakukan ya oleh anak-anak desa Pak, agar mereka nih nggak mudah untuk namanya urbanisasi, kerja ke kota gitu. Padahal kan desa juga sebenarnya tempat hidup gitu Pak. Boleh mungkin disampaikan untuk anak-anak muda nih Pak. Gitu. Ya, untuk para anak muda penduduk Desa Talaga Warna ya. Sebenarnya kalau kita mau pengen menggali untuk bidang usaha di Desa Talaga Warna ini sangat banyak sebenarnya. Dari contoh air bersih dari Cibanten kita punya. Terus bahan baku dari pertanian kita punya. Insya Allah kalau memang mau mengelola, dan itu sangat menjanjikan. Cuman kita ini kekurangannya mungkin dari ilmu pengetahuannya untuk mengelola itu gitu. Jadi kami sebagai pemerintah Desa Talaga Warna butuh masukan ataupun bantuan ya. Seperti mengadakan pelatihan. Kalau dananya itu insya Allah kami bisa anggarkan di dana desa. Cuman kami butuh orang yang melatihnya itu, seperti narasumbernya gitu. Dan itu sebenarnya kemarin sudah pernah melaksanakan juga, karena sifatnya masih sekali dua kali gitu ya. Seperti belum benar-benar disentuh ya. Kalau pelatihan itu kan biasanya kalau bisa mah sampai matang lah gitu ya. Jadi enggak sekedar seperti sosialisasi sehari dua hari. Kalau namanya pelatihan sampai dengan selesai, mungkin dari A sampai Z gitu ya. Nah, insya Allah sih kalau seperti itu anak-anak muda juga mungkin ya bisa gitu nerima. Dan itu juga enggak dari sumber itu aja. Di Desa Talaga Warna juga banyak anak-anak muda yang saya lihat ada yang aktif dari perbengkelan, ada juga perikanan, dan di sini juga yang wilayah Kampung Susukan ya, bawah ada aliran air Cibanten. Kita di situ lahan banyak, air melimpah gitu. Bisa untuk mengelola perikanan. Nah, kendalanya kembali lagi mungkin dari modal dan SDM orangnya gitu. Dibalik lagi ke sana. Ya, itu tadi kawan-kawan, khususnya para kaula muda yang ada di Desa Talaga Warna. Jadi kalau kita bisa jeli melihat potensi, sebenarnya kita nggak mesti urban ke kota, gitu. Jadi nggak mesti mengadu nasib di tempat orang, adu nasib aja di tempat sendiri, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Sekdes atas waktunya dan informasinya. Dan kawan-kawan, nanti kita akan ketemu lagi di segmen Ngopdul Potensi Desa di episode yang lain. Dan mudah-mudahan kita terus menggali
hal-hal menarik nih di setiap desa khususnya di Provinsi Banten kawan-kawan. Saya Ilalang sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Bapak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.